Selamat pagi anak-anak semuanya. Di video ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dan luas permukaan bangun prisma. Nah, prisma itu bisa kalian lihat, ini gambarnya seperti ini. Ada 4 buah bangun prisma di sini. Prisma itu sendiri adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 2 buah sisi alas dan atas yang sejajar dan kongruen. Kongruen di sini itu maksudnya adalah alas dan atasnya itu masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bisa perhatikan gambar pertama, ini alas dan atasnya itu berbentuk segitiga yang sama. Gambar kedua berbentuk segi 4, gambar ketiga segi 5 dan segi 6. Nah, sisi alas dan atas prisma berbentuk segi N, serta sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang. Sisi tegak itu yang berdiri itu ya, itu semuanya berbentuk persegi panjang. Prisma dinamai berdasarkan nama segi N yang menjadi alas dan atas prisma. Contohnya ini pada gambar pertama, itu karena alasnya berbentuk segitiga dinamakan prisma segitiga. Gambar yang kedua ini karena alasnya berbentuk segi 4, namanya prisma segi 4. Gambar ketiga itu alasnya segi 5, sehingga dinamakan prisma segi 5. Dan gambar ini yang keempat itu namanya prisma segi 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur prisma. Perhatikan gambar pertama adalah prisma segitiga. Yang pertama banyak rusuknya. Perhatikan ini terdiri dari 3 rusuk alas, 3 rusuk atas, serta 3 rusuk tegak, sehingga banyak rusuknya adalah 9. Kemudian banyak sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak sisinya adalah 5, yang terdiri dari 3 sisi tegak, 1 sisi alas, dan 1 sisi atasnya, sehingga banyak sisi totalnya 5. Kemudian titik sudutnya itu ada sebanyak 6, 3 titik sudut di alas, serta 3 titik sudut di atasnya. Lanjut prisma segi 4. Kita lihat banyak rusuknya itu adalah 4 rusuk di alas, 4 rusuk atas, serta 4 buah rusuk tegaknya. Sehingga banyak rusuk keseluruhan dari prisma segi 4 adalah 12. Kemudian banyak sisi, itu sisi tegaknya ada sebanyak 4, 1 sisi alas dan 1 sisi atas, sehingga banyaknya adalah 6. Kemudian titik sudut, kita lihat di situ ada 4 di alasnya dan 4 di atasnya, sehingga total titik sudutnya adalah 8. Gambar berikutnya, prisma segi 5. Nah, perhatikan ini banyak rusuk alasnya ada 5, rusuk atasnya 5, dan rusuk tegaknya juga 5. Ada 3 kali 5 yaitu sebanyak 15 rusuk. Selanjutnya banyak sisi, perhatikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi tegak, 1 alas dan 1 atas, sehingga banyak sisinya menjadi 7. Selanjutnya titik sudutnya, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. 5 di alasnya, kemudian juga 5 titik sudut di atasnya, sehingga banyak titik sudut pada prisma segi 5 adalah 10. Sehingga bisa kita simpulkan untuk prisma segi N, banyak rusuknya itu kalau kita lihat tadi, kalau prisma segitiga 3 di alas, 3 di atas, dan 3 rusuk tegak, berarti 3 kali 3. Prisma segi 4 juga 4 di alas, 4 di atas, dan 4 rusuk tegak, berarti 4 kali 3. Prisma segi 5 juga sama, 5 di alas, 5 di atasnya, dan 5 rusuk tegak, sehingga 5 kali 3. Sehingga untuk prisma segi N banyak rusuknya adalah N kali 3. Kemudian sekarang kita akan menghitung banyak sisi. Prisma segitiga tadi banyak sisinya adalah 3 sisi tegak beserta dengan 2 sisi alas dan atasnya. Prisma segi 4, 4 sisi tegak beserta 2 sisi alas dan atasnya. Prisma segi 5 juga terdapat 5 sisi tegak serta 2 sisi alas dan atasnya. Sehingga untuk prisma segi N itu banyak sisinya adalah sebanyak N sisi tegak ditambah 2 sisi alas dan atasnya, sehingga bisa dituliskan N tambah 2. Nah, terakhir titik sudut. Titik sudut prisma segitiga tadi 3 di alas dan
3 di atasnya, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau prisma segi 4, 4 di alasnya dan 4 di atasnya titik sudutnya, sehingga 4 kali 2 yaitu 8. Prisma segi 5, 5 di alasnya dan 5 di atasnya, 5 kali 2 yaitu 10. Sehingga untuk prisma segi n, banyak titik sudutnya bisa dihitung dengan n kali 2. Nah, ini untuk menghitung banyak unsur-unsur pada suatu prisma segi n. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas contoh soal dari menentukan unsur-unsur pada suatu prisma. Yang pertama, tentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang prisma segi 10. Jadi di sini tidak diberikan gambar. Nah, nak hitung banyak unsur-unsurnya dengan menggunakan rumus unsur prisma segi n yang tadi sudah kita pelajari. Pertama, menghitung banyak rusuk. Masih ingat nggak apa untuk menentukan banyak rusuk? Itu adalah n kali 3. Nah, n-nya di sini karena namanya prisma segi 10, berarti n-nya adalah 10. Sehingga banyak rusuknya itu adalah 10 kali 3, yaitu 30. Kemudian banyak sisinya, ingat tadi rumusnya adalah n tambah 2. Banyak sisinya n tambah 2, karena ini adalah prisma segi 10, berarti n-nya 10 ditambah 2 dengan 12. Lihat titik sudutnya. Rumus untuk menghitung titik sudut adalah n kali 2. N-nya kita ganti dengan 10. Jadi titik sudutnya adalah 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, itu contoh soal pertama. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Di sini unsur-unsurnya diketahui. Bangun ruang apakah yang memiliki rusuk sebanyak 18, 8 buah sisi, dan 12 buah titik sudut? Nah, kalau kita gunakan rumus yang tadi, berarti banyak rusuk itu kan n kali 3. Berapa kali 3 biar mau 18? Berapa ditambah 2 biar mau 8? Dan berapa dikalikan 2 biar mau 12? Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa itu merupakan prisma segi 6. Kenapa? Karena banyak rusuknya 6 kali 3, 18. Banyak sisinya 6 tambah 2, 8. Banyak titik sudutnya 6 kali 2, 12. Kan ini cocok dengan unsur-unsur yang diketahui. Di bangun ruang yang dimaksud adalah prisma segi 6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan dari suatu prisma. Sebelum menghitung luas permukaannya, kita akan menentukan terlebih dahulu bagaimana rumus untuk menghitung luas permukaan prisma. Nah, perhatikan gambar prisma segitiga berikut. Jika prisma segitiga di bawah ini dipotong dan dibuka sepanjang garis putus-putus, nah itu perhatikan ada garis putus-putusnya di sini. Ini bayangkan sebuah prisma yang terbuat dari kardus, kemudian dipotong sepanjang garis ini, kemudian kita buka perlahan, dibuka sehingga terakhir akan menjadi jaring-jaringnya seperti ini. Nah, ini adalah jaring-jaring dari suatu prisma segitiga. Kita sudah punya jaring-jaring dari suatu prisma segitiga. Ini perhatikan, ini bentuk prismanya, kemudian kalau dibuka, jaring-jaringnya menjadi seperti ini. Nah, permukaan dari prisma segitiga itu ada sebanyak 5 ya. Terdiri dari 3 buah sisi tegak, ini namanya sisi tegak 1, 2, dan 3, serta 2 buah sisi alas dan tutup. Alas dan tutupnya ini berbentuk segitiga, dan sisi tegaknya masing-masing berbentuk persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas permukaan prisma, berarti kita akan menghitung luas seluruh permukaan prisma. Jadi, di sini kita akan menghitung luas alas, ditambah luas tutupnya, ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Nah, caranya menghitung di sini karena luas alas dan tutupnya sama, ini alas dan tutupnya perhatikan itu bentuk dan ukurannya sama, sehingga bisa kita jadikan satu. Bisa kita tulis 2 kali luas alas ditambah, nah luas sisi tegaknya perhatikan dia kalau digabung itu akan menjadi sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini luasnya kan alas kali tinggi. Nah, kalau perhatikan alasnya ini adalah CA
ditambah AB ditambah BC. Ini ya, CA tambah AB tambah BC dikalikan dengan tinggi persegi panjangnya adalah CF. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan 2 kali luas alas ditambah. Nah, ini CA ditambah AB ditambah BC. Ini perhatikan, CA ditambah AB ditambah BC itu adalah keliling dari alas prisma. Sehingga CA tambah AB tambah BC ini kita sebut sebagai keliling alas dikalikan dengan CF-nya ini perhatikan CF itu adalah tinggi prisma. Sehingga bisa dituliskan luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, alasnya ini nanti mengikuti dari alas prismanya. Di sini karena contohnya adalah prisma segitiga, berarti yang dimaksud adalah luas alas, yaitu luas segitiga, dan keliling alasnya adalah keliling segitiga. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal, yaitu bagaimana menghitung luas permukaan dari suatu prisma. Nah, perhatikan gambar ini adalah sebuah prisma segitiga dengan alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Perhatikan ini yang namanya alas dan atas segitiga. Ini berarti kalau kalian bayangkan ini prismanya ditidurkan ya. Sehingga alas dan atasnya itu adalah 2 sisi yang sejajarnya, itu berbentuk segitiga. Nah, penyelesaiannya perhatikan di sini alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Dengan sisi miring dari segitiga siku-sikunya ini belum diketahui nilainya. Jadi pertama kita cari dulu berapa panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Kenapa kita perlu mencari sisi miringnya? Itu tujuannya kita agar bisa menghitung keliling segitiganya. Karena nanti untuk menghitung luas permukaan prisma kan perlu keliling segitiga. Jadi kita cari dulu nilai X-nya. Nah, kita manfaatkan teorema Pitagoras yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Menghitung X-nya ini adalah sisi miring, berarti jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yaitu 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Sehingga X sama dengan akar 25, yaitu 5. Kita sudah dapatkan nilai X-nya sehingga bisa diisi di sini X-nya itu sama dengan 5. Setelah kita dapat semua panjang sisi segitiga, kita akan hitung luas segitiga dan keliling segitiga. Pertama, menghitung luas segitiga. Ingat, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Karena di sini adalah berbentuk segitiga siku-siku, alas dan tinggi dari segitiga siku-siku itu adalah sisi-sisi tegaknya. Sisi-sisi tegaknya adalah 4 dan 3, sehingga luas segitiga itu sama dengan setengah kali 4 kali 3. Itu setengah kali 12. 4 kali 3 ini hasilnya 12 ya. Setengah dari 12 adalah 6. Jadi kita sudah dapatkan luas segitiganya sama dengan 6. Berikutnya kita perlu mencari keliling segitiga, yaitu keliling alasnya. Nah, keliling segitiga itu kan jumlah dari panjang semua sisi segitiga. Panjang sisi segitiganya adalah 3, 4, dan 5. Sehingga kelilingnya adalah 3 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 12. Kita sudah punya luas alas, yaitu luas segitiga, dan keliling alas, yaitu keliling segitiga. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan prisma. Itu rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, ini menjadi 2 kali luas alasnya tadi 6, 2 kali 6 ditambah keliling alasnya ini 12 dikalikan dengan tinggi prismanya ini. Tinggi prisma yaitu 8. Hitung dulu 2 kali 6 hasilnya 12. 12 kali 8 hasilnya 96. 12 tambah 96 dengan 108. Jadi itu cara menghitung luas permukaan prisma segitiga pada gambar ini. Kita coba contoh soal berikutnya. Tentukan luas permukaan prisma segitiga pada gambar berikut. Nah, perhatikan di sini alas segitiganya
atau alas prismanya berbentuk segitiga sama kaki. Sehingga nanti kita akan perlu menghitung berapa luas segitiga sama kaki ini serta keliling segitiga sama kaki. Nah, sebelum menghitungnya kita harus punya perencanaan terlebih dahulu. Bisa nggak menghitung keliling dan luasnya? Kalau menghitung keliling, tentunya kita sudah bisa ngitung semua kelilingnya karena semua panjang sisi segitiga ini sudah diketahui. Nah, ini karena segitiga sama kaki, otomatis yang sisi ini itu juga panjangnya sama dengan ini, 10 ya. 10, 10, dan 12. Oke, hitung kelilingnya nanti bisa, tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang apakah ngitung luas segitiganya sudah bisa? Untuk menghitung luas segitiga sama kaki, itu rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi segitiga. Di sini alasnya 12 tetapi tingginya belum diketahui. Sehingga pertama kita harus mencari berapa tinggi dari segitiga sama kaki ini. Bagaimana menghitungnya? Kita tentu akan memanfaatkan teorema Pythagoras. Perhatikan setengah dari segitiga sama kaki ini, setengahnya ini kan berbentuk segitiga siku-siku. Nah, itu perhatikan. Tadi karena panjang dari sini sampai sini, atau alas segitiga ini panjangnya 12, maka yang setengahnya ini itu adalah panjangnya 6. Nah, di sini berbentuk segitiga siku-siku, menghitung nilai X. X ini adalah sisi tegak. Untuk menghitung sisi tegak, itu adalah kuadrat sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi tegak lainnya. Berarti X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, 6 kuadrat itu 36. 100 kurang 36 sama dengan 64. Maka X-nya adalah akar 64 yaitu 8. Kita sudah dapatkan nilai X atau tinggi segitiganya yaitu 8. Kita kembalikan gambarnya seperti semula, segitiga sama kaki. Kemudian nilai X-nya kita ganti dengan 8. Sehingga di sini kita sudah bisa menghitung luas segitiganya. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas segitiganya 12, tinggi segitiganya 8. Setengah kali 12 itu kan 6. 6 kali 8 sama dengan 48. Kita sudah dapat luas segitiga. Selanjutnya kita menghitung keliling segitiga. Keliling adalah jumlah panjang semua sisi segitiga. Jadi tinggal dijumlahkan saja 10 ditambah 12 ditambah 10. Ya, itu yang namanya sisi segitiga adalah ini samping-sampingnya ini 10, 12, dan 10. Kita jumlahkan itu hasilnya adalah 32. Nah, karena kita sudah punya luas segitiga dan keliling segitiga, kita sudah bisa menghitung luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alasnya 48 ditambah keliling alasnya 32 dikalikan dengan tinggi prismanya ini yaitu 20. 2 kali 48 96, 32 kali 20 640. Sehingga 96 ditambah 640 itu sama dengan 730. Jadi luas permukaan prismanya ini adalah 730. Nah, jadi itu ya bagaimana contoh soal dan pembahasan untuk menghitung luas permukaan dari suatu prisma. Di sini contohnya adalah prisma segitiga. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak ya. Silahkan dipelajari contoh-contoh soal lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa anak-anak tanyakan.